ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Latar belakang yang mempengaruhi pembuatan ITE adalah pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu sebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Latar belakang tadi, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau telematika. Hukum siber secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut saya akan menjelaskan contoh-contoh sanksi dalam UU ITE, yaitu ada 5 contoh. Yang pertama, Pasal 45 ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Yang kedua, Pasal 45 ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah atas pembayaran berita bohong. Yang ketiga, ada Pasal 45 ayat 3, hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah atas ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan. Dan yang keempat ada Pasal 46 ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dan yang kelima, Pasal 46 ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 700 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah. Berikut pasal-pasal yang memiliki persoalan multitafsir, dampak sosial dan penerapannya. Dalam Undang-Undang ITE, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi tidak relevan. Pasal ini dinilai bermasalah dalam sensor informasi dan tafsir hukumnya karet. Yang kedua, Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini berpotensi digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Yang ketiga, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Pasal ini berpotensi digunakan untuk represi ekskresi legal warga, aktivitas dan jurnalis, serta rentan untuk represi warga yang mengkritik polisi, pemerintah, dan presiden. Yang keempat, Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian dapat disalahgunakan menjadi alat represi kepada minoritas agama, juga warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah. Yang kelima, Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dinilai bermasalah karena dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi. Yang keenam, Pasal 36 tentang kerugian berpotensi dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi. Yang ketujuh, Pasal
Pasal 40 ayat 2A tentang muatan yang dilarang bermasalah karena dapat dijadikan dasar untuk mematikan jaringan atau internet dengan alasan memutus informasi hoax. Yang ke-8, pasal 40 ayat 2B tentang pemutusan akses bermasalah karena penegakan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan. Yang ke-9 yang terakhir, pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defamasi. Pasal ini memiliki potensi masalah karena dibolehkannya penahanan saat penyelidikan. Berikut adalah hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Yang pertama, pasal 27, larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan asusila. Berikut adalah hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang ITE dan sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, pasal 27, larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan 1. Asusila diatur dalam ayat 1. Kedua, perjudian diatur dalam ayat 2. Ketiga, pencemaran nama baik diatur dalam ayat 3. Yang keempat, pemerasan dan atau pengancaman di ayat 4. Yang kedua, pasal 28 tentang berita bohong. Yang pertama, kepada konsumen ayat 1. Kedua, terkait suku, agama, ras dan antar golongan atau sara diatur dalam ayat 2. Yang ketiga, pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Yang keempat, pasal 30 mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun diatur dalam ayat 1. Pasal 30 yaitu tentang mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun diatur dalam ayat 1. Yang kedua, mengakses dan mengambil di ayat 2. Yang ketiga, menerobos diatur dalam ayat 3. Yang berikut pasal 31. Yang berikut pasal 31 melakukan intersepsi atau penyadapan. Yang pertama, sistem elektronik milik orang lain diatur dalam ayat 1. Yang kedua, dari publik ke privat atau di sebaliknya, termasuk mengubah dan atau tidak mengubah di ayat 2. Yang berikut pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang pertama, pengubahan, pengerusakan, pemindahan, menyembunyikan diatur dalam ayat 1. Yang kedua, memindahkan ke tempat yang tidak berhak diatur dalam ayat 2. Ketiga, membuka dokumen atau informasi rahasia diatur dalam ayat 3. Yang berikut pasal 33, mengganggu sistem elektronik. Yang berikut pasal 34 tentang larangan menyediakan atau memfasilitasi perangkat kerja atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran. Pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Yang berikut pasal 35, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, dan penghilangan dan pengerusakan.